Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih kepada teman-temanku semuanya yang bersedia mampir di Ubay Channel. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang soal-soal yaitu untuk tenaga pendidik ya atau guru. Dan tentunya di sini diusahakan tidak hanya soal dan jawaban tapi juga pembahasannya. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe lalu di-share ke yang lain agar Ubay Channel semakin berkembang. Dan untuk mengawali perjumpaan kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang akan kita dapatkan. Baik teman-teman, yang pertama kita masuk ke soal ya. Yang pertama, seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah ya teman-teman, jadi pilihannya ya. A. Evaluasi formatif, B. Evaluasi sumatif, C. Evaluasi selektif, D. Evaluasi diagnostik, E. Evaluasi penempatan. Ya teman-teman silahkan dipilih dulu yang mana jawabannya. Oke, sekarang kita bahas ya. Ya, yang namanya kita bahas secara acak ya. Ini ada evaluasi diagnostik. Nah, jadi kalau evaluasi diagnostik itu evaluasi yang ditujukan yang mencari kelemahan siswa, ya diagnosa gitu ya. Jadi yang cari kekurangannya, seperti ya kita ingat kalau di rumah sakit itu ya pasti didiagnosa dulu. Diagnosa itu kan pasti mencari penyakitnya ya, mencari gejala-gejalanya atau apa gitu ya. Ini artinya kalau dalam pendidikan itu mencari kelemahan dalam siswa gitu. Itu yang diagnostik. Berarti kalau yang ini adalah evaluasinya sudah ditentukan di RPP, berarti bukan diagnostik ya. Bukan. Ini salah. Terus selanjutnya ini ada evaluasi selektif. Nah, ini ada kata selektif, berarti ada seleksi ya. Yang artinya evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat ya dengan kriteria program kegiatan tertentu. Misalkan ya kalau dalam hal pemilihan lomba gitu ya kan ada namanya evaluasi selektif gitu ya. Berarti bukan ini jawabannya ya. Terus ini ada evaluasi sumatif. Ya teman-teman, ada sumatif, ada formatif. Bedanya apa? Ya, kalau kita bahas dulu yang formatif ya. Formatif itu penilaian atau evaluasi yang digunakan seorang guru setelah mengajarkan beberapa program ya, bukan beberapa program, suatu program. Entah itu KD maupun materi pembelajaran yang lain. Jadi singkat cerita gitu ya, kalau formatif itu setelah pembelajaran diadakan evaluasi. Itu namanya evaluasi formatif. Kalau sumatif itu diadakannya itu ya ini kalau yang formatif itu seperti ulangan harian ya atau tes yang setiap KD gitu ya. Kalau sumatif itu adalah yang untuk mengetahui hasil belajar siswa tapi setelah mengikuti program pengajaran tertentu ya. Contohnya itu seperti penilaian tes semester gitu. Kalau sekarang PTS gitu ya, PTS atau PAS. Nah, ini evaluasi sumatif. Berarti bukan, karena ini evaluasinya sudah ditentukan di RPP. Nah, RPP itu kan kegiatan pembelajaran atau bisa dibilang harian. Nah, berarti jawabannya adalah evaluasi formatif. Dan evaluasi penempatan ini yang buat menempatkan siswa berdasarkan kriteria tertentu gitu ya. Berarti jawabannya adalah A ya. Jawabannya A. Oke, jawabannya A. Kita lanjutkan. Ya, nomor 2. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik, sehingga mereka tidak fokus pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah
A. Kooperatif, B. Project based learning, C. Kontekstual, D. Inquiry, E. Discovery. Coba teman-teman dipilih yang mana? Oke. Ya, sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama dari kooperatif. Ya, teman-teman, kooperatif itu ini kan merupakan strategi pembelajaran ya. Itu ada banyak sekali ya. Kita bahas yang pertama adalah kooperatif. Kooperatif itu suatu strategi pembelajaran yang sistematis, teman-teman. Sistematis yang itu seorang guru itu membentuk siswanya itu menjadi kelompok kecil-kecil. Nah, disitulah nanti siswa akan bekerja sama. Nah, di sini kita lihat kata kuncinya tadi. Kata kuncinya itu ada kata kunci apa ya? Kita cari kata kuncinya. Ini ada pembelajaran kinestetik ya, ini kata kunci. Terus lebih ke tugas, senang ke tugas anak-anaknya ya. Tidak fokus pada saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Jadi bukan, dia nggak senang diskusi berarti ya. Terus tidak fokus saat pembelajaran. Nah, berarti ini kata kuncinya. Kita cari strategi yang tepat seperti itu. Kalau kooperatif itu tadi ya, siswanya mengelompok, nanti akan pembelajaran atau diskusi bareng. Nah, itu salah berarti ya. Ini berarti salah, karena dia nggak suka diskusi gitu. Terus yang kedua, project based learning. Project based learning, sebagaimana kita ketahui, suatu strategi yang mengantarkan anak atau mengajak anak untuk menyelesaikan sebuah project gitu ya. Sebuah project atau menciptakan atau membuat hal baru gitu. Nah, ini kita tinggalkan dulu. Terus yang ketiga, kontekstual teaching and learning atau CTL ya, sebagaimana kita ketahui, ini guru itu berusaha mengaitkan materi yang sedang diajarkan dengan kehidupan dunia nyata. Ini salah ya, bukan itu tadi ya, berarti ini salah. Terus yang D itu inquiry. Inquiry itu siswa itu diajak untuk melakukan observasi atau eksperimen ya. Atau eksperimen guna mencari jawaban dan memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Berarti bukan ya, ini bukan. Terus kalau discovery, ya kalau discovery learning itu model pembelajarannya siswa dilibatkan secara aktif untuk mencari dan menyelidiki suatu permasalahan ya. Nah, bedanya dengan inquiry dengan discovery, kalau discovery itu sehingga siswa dapat menyimpulkan konsep dari pembelajaran yang telah dipelajari. Berarti jawabannya apa? Ini bukan ya. Berarti jawabannya yaitu project based learning. Karena tadi ini kata kuncinya adalah kinestetik. Artinya siswanya itu bukan siswa yang gemar membaca atau mendengarkan, tapi langsung learning by act ya atau learning by doing ya dengan sebuah tugas atau project yang telah diberikan oleh gurunya. Oke, teman-teman, kita lanjut nomor 3. Nomor 3, di sekolah seorang guru menuliskan beberapa aturan, seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasannya. Apa? A. Naturalis, B. Kinestetik, C. Visual spasial, D. Verbal linguistik, E. Logis matematis. Apa teman-teman? Coba dicek. Ya, kita cek ya. Ini terkait tentang menginjak rumput, mencoret-coret meja. Berarti apa ini? Kepedulian terhadap lingkungan, teman-teman ya. Atau kepedulian terhadap alam. Sehingga dari pilihan ini kita sudah bisa menebak ya. Yaitu naturalis atau alam ya. Kalau ini kinestetik tadi di atas kita sudah bahas. Visual spasial ini terkait kemampuan ruangan ya. Menampilkan kemampuan memahami sebuah ruangan. Verbal linguistik, logis matematis. Ini cocok banget dengan teorinya Justin Grider ya. Terkait kecerdasan anak gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang naturalis. Jadi jawabannya ini bukan ini ya. Bukan ini. Tapi jawabannya adalah naturalis. Naturalis itu pembelajarannya seperti ya, satu, jalan-jalan di alam terbuka gitu ya. Ini akan menguatkan anak terhadap pembelajaran yang telah dialami, seperti tentang biologi misalkan ya. Nanti akan anak
Selanjutnya nomor 4 ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka, rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mengingat, yaitu atau C1 yang tepat adalah A. Mengelompokkan bahan alam dari tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. B. Menyebutkan fungsi tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. C. Menjelaskan sifat tanaman pandan untuk produk karya seni rupa. D. Membedakan sifat tanaman pandan dengan tanaman suci untuk produk karya seni rupa. E. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya teman-teman, silakan ditebak. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Ini terkait tingkatan kognitif, yaitu dari C1 sampai C6. Ya, sebagaimana kita ketahui, C1 itu terkait pengetahuan, terus naik lagi ya, naik lagi. C2 itu terkait pemahaman, C3 itu terkait penerapan ya, C4 itu terkait analisis ya, C5 itu terkait sintesis ya. Nah, C6 itu terkait evaluasi atau penilaian. Nah, kita sekarang cari tahu dari kata kerja operasionalnya. Ya, sekarang ini ada kata mengelompokkan. Ya, kita kalau mengelompokkan itu kira-kira anak-anak itu kalau sudah mengelompokkan dia udah mengetahui belum? Ya, pasti kalau dia sudah bisa mengelompokkan, dia udah tahu kan anak-anaknya. Nah, berarti ini mengelompokkan termasuk ke tahap C2, yaitu pemahaman. Jadi dia udah paham baru mengelompokkan gitu ya. Nah, ini berarti bukan ini, karena yang diinginkan adalah yang mempunyai kategori mengingat C1. Nah, ini bukan, salah berarti ini. Terus yang B itu menyebutkan fungsi tanaman. Nah, ini ada kata menyebutkan. Teman-teman, di tahapan mana yang ada kata operasionalnya menyebutkan? Ya, mungkin kalau kita melihat hierarkinya, menyebutkan otomatis itu dalam ranah mengingat ya. Mengingat, nah yaitu C1. Karena apa? C1 itu mempunyai kata kerja operasional juga yang banyak, seperti menyebutkan, menghafalkan, menuliskan, seperti itu. Berarti jawabannya yang mana? Yaitu yang menyebutkan. Ini jawabannya menyebutkan. Coba kita lihat yang ke bawah, yang lain juga. Terus ini ada kata menjelaskan. Nah, menjelaskan itu masuknya yang mana? Menjelaskan. Coba ditebak, menjelaskan. Nah, kalau menjelaskan itu terkait anak itu sudah bisa ya, sudah paham ya, nanti dia menjelaskan. Berarti ini masuknya ke ranah sintesis, yaitu memperjelas seperti itu. Berarti bukan ini jawabannya ya. Terus ini ada kata membedakan. Membedakan ini hampir sama ya kayak yang di atas tadi, yaitu mengelompokkan. Jadi anak itu udah paham, baru dia mengelompokkan atau membedakan. Ini masuknya ke C2 ya, C2. Terus ini ada membuat produk. Membuat produk itu otomatis kan cipta ya, menciptakan. Nah, kalau menciptakan ini masuknya ke sintesis, yaitu C5. Ya, ini C5. Berarti ini bukan, ini jawabannya tetap. Oke, paham ya teman-teman? Jadi jawabannya itu apa? B, yaitu menyebutkan fungsi. Ya, itu jawabannya. Kita lanjut nomor 5. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Ya apa teman-teman? Ini kita lihat soalnya. Oh ya, silakan dijawab dulu ya. Oke, sebelum kita jawab bareng-bareng silakan dijawab dulu. Sudah? Oke, sekarang kita bahas. Kita cari makna inti dari soal ini ya. Ini tentang apa ini?
Nah, ini siswa dapat mendefinisikan, mengelompokkan, dan membedakan. Ini kira-kira termasuk ragam pengetahuan apa? Fakta, atau konsep, atau prinsip, dan seterusnya. Ya, kita lihat teman-teman. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fakta. Fakta itu ya kemampuan siswa dalam mengetahui terkait nama, tempat, waktu, suatu peristiwa. Nah, ini namanya fakta. Kalau prosedur, yaitu pengetahuan tentang metode atau langkah-langkah dalam membuat atau apalah ya, pokoknya prosedur lah. Itu familiar kan lah ya. Terus kalau keterampilan, yaitu kemampuan siswa untuk membuat sesuatu. Ya, keterampilan. Nah, ini nanti ada bedanya dengan aspek motorik ya. Kalau ini membuat sesuatu, tapi kalau aspek motorik itu yaitu kemampuan siswa untuk melakukan kegiatan menggunakan anggota badan ya, psikomotorik ya atau psikomotor gitu ya. Terus yang D, konsep. Nah, ini konsep itu adalah kemampuan siswa atau pengetahuan siswa terkait definitif ya, menjelaskan pengertian atau membedakan dua hal atau mengklasifikasikan atau mengkategorikan. Nah, jadi jawabannya adalah apa? Fakta bukan, prosedur bukan, keterampilan bukan. Apakah prinsip? Kita lihat prinsip. Jadi kalau prinsip itu hubungan antar konsep. Nah, itu prinsip. Entah itu dalam ranah sebab atau akibat gitu ya. Berarti jawabannya apa? Bukan prinsip juga. Berarti jawabannya adalah konsep ya. Jawabannya adalah konsep seperti itu. Kita lanjut nomor 6. Di bawah ini merupakan jenis evaluasi berdasarkan sasaran ya, teman-teman, sasaran ya. Kecuali A, evaluasi konteks, B, evaluasi proses, C, evaluasi outcome, D, evaluasi program pembelajaran. Ya, apa teman-teman? Silahkan dijawab. Ya, silahkan dijawab. Ya, sudah? Oke, sekarang kita pelajari ya. Jadi yang namanya evaluasi berdasarkan sasaran itu macam-macam ya teman-teman. Nah, di sini ada pilihannya juga sudah ya. Evaluasi konteks, proses, outcome, program pembelajaran ya. Ada lagi evaluasi hasil ya, evaluasi hasil di sini belum ada. Nah, outcome teman-teman tahuan ya, ada input, proses, output. Nah, ini nanti ada perbedaan namanya output dengan outcome. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, evaluasi konteks. Evaluasi konteks itu bertujuan untuk mengukur konteks program, baik ya, baik yang mengenai rasional tujuan, latar belakang program, dan seterusnya. Jadi ini terkait program ya, terkait program. Berarti ini tetap benar ya, ya. Ini kan di sini kan kecuali teman-teman ya, kecuali berarti ini salah, karena ini kecuali teman-teman. Ini masuknya ke ranah evaluasi sasaran juga. Terus evaluasi proses, apakah masuk dalam berdasarkan sasaran? Ya, masuk sekali. Ya, karena evaluasi proses itu ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan ya. Nanti bisa dilihat kelancarannya, kesesuaian rencana, atau pendukung dan hambatan. Berarti ini masuk ke evaluasi berdasarkan sasaran. Nah, ini berarti salah ya. Salah maksudnya ini karena kecuali. Terus ada evaluasi outcome ya. Nah, ini teman-teman, kita bahas juga. Ada outcome, ada output. Kalau output itu masuknya ke evaluasi hasil ya. Hasil itu output. Nah, jadi hasil dari sebuah evaluasi, hasil dari sebuah program itu hasilnya apa? Nah, itu namanya output. Kalau outcome itu lulusan ya. Evaluasi yang berdasarkan hasil belajar siswa lebih lanjut. Nah, lebih lanjut. Jadi, kalau output itu hasil secara langsung, kalau outcome itu hasil yang rentannya lebih lama gitu ya, lebih panjang. Nah, ini berarti outcome bukan juga. Nah, terus berarti ini jawabannya apa? Yaitu evaluasi program pembelajaran. Karena ini kecuali, berarti jawabannya yaitu D. Oke, kita lanjut. Nomor 7. Ya, dalam analisis butir soal pilihan ganda, terdapat rumus untuk menghitung tingkat kesukaran soal dengan hasil rentang antara 0 sampai 1. Ketika dalam suatu analisis butir soal dari penghitungan dihasilkan angka 0,00, maka artinya soal tersebut
Apa, teman-teman? A mudah, B sedang, C sulit, D sangat sulit, E sangat mudah. Ya, teman-teman, silakan dijawab. Ya, kita jawab. Jadi, kalau kriteria tingkat kesukaran soal itu dibagi menjadi 3 ya, teman-teman. Ini saya nggak bisa coret-coret ini. Ini beda ini dengan PDF, teman-teman ya. Mohon maaf ini ya. Jadi, kriteria yang pertama yaitu 0,00 sampai 0,30 itu sukar ya. Sukar. Terus kalau 0,31 sampai 0,70 itu kriterianya sedang ya. Kriterianya sedang. Terus kalau 0,71 sampai 1 itu mudah. Berarti mana teman-teman? Ini adalah hasilnya 0 ya. Ini 0. Berarti yang mana? Ya, tadi kalau 0,00 sampai 0,30 yaitu sukar atau sulit. Nah, berarti jawabannya ini teman-teman. Jawabannya adalah C. Kalau yang mudah itu kriterianya adalah 0,71 sampai 1,0. Kalau yang sedang itu kriterianya 0,31 sampai 0,70 gitu. Kita lanjut nomor 8. Ada banyak jenis kesulitan atau gangguan belajar yang seringkali muncul atau ditemui dalam perkembangan seorang peserta didik. Antara lain, peserta didik mengalami kesulitan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan tersebut masuk jenis kesulitan belajar A. Sosial emosional, B. Akademik, C. Simbolik, D. Non-simbolik. Apa teman-teman? Silahkan dijawab. Silahkan dijawab dulu ya. Ya, kita bahas. Nah, yang namanya kesulitan itu ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama yaitu ini semuanya masuk ya. Ini semuanya masuk, yaitu kesulitan sosial emosional. Itu maksudnya adalah gangguan berasal itu dari lingkungan dan emosi dalam diri anak. Sosial emosional, lingkungan sosialnya, emosional dan emosi pribadinya anak, ya, atau kejiwaannya anak. Terus yang ke B, akademik. Akademik itu adalah kemampuan kesulitan siswa dalam membaca, menulis, berhitung. Berarti ini masuknya yang mana? Ya, betul sekali masuknya yang B. Tapi kita bahas juga yang lain. C. Kesusahan atau gangguan simbolik. Simbolik itu anak itu kurang dapat memahami suatu objek. Ya, kurang dapat memahami suatu objek. Nah, walaupun dia tidak mempunyai kekurangan secara fisik ya, tapi memang dia mempunyai kekurangan dalam memahami gitu ya. Kalau kekurangan fisik nanti beda lagi. Lah, yang ini adalah gangguan non-simbolik, yaitu anak kurang mampu ya dalam memahami si pelajaran. Ya, karena dia kurang mengalami kesulitan untuk mengulang kembali apa yang telah dipelajarinya. Itu non simbolik. Jadi jawabannya adalah gangguan akademik yaitu B. Kita lanjut nomor 9. Membuat rancangan untuk mengatasi kesulitan belajar peserta didik dapat dilakukan dengan cara bimbingan belajar. Beberapa pendekatan dapat dilakukan untuk mendeteksi siswa yang diduga membutuhkan layanan bimbingan belajar. Antara lain, menciptakan hubungan yang baik, penuh keakraban, sehingga tidak terjadi jurang pemisah antar guru dengan siswa. Nah ini keywordnya teman-teman, menciptakan hubungan yang baik. Pendekatan tersebut dinamakan apa? A. Call them approach, B. Maintain a good relationship, C. Developing a desire for counseling, D. Analisis sosiometris. Apa teman-teman? Silakan dijawab. Sudah nemu jawabannya? Ya, sekarang kita bahas teman-teman. Ini gangguan menurut Robinson teman-teman ya. Ya, yang namanya kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah call them approach. Ini masuk dalam ranah yang namanya guru atau ya konseling ini ya, terkait konseling ya. Guru itu melakukan wawancara ya, wawancara dengan memanggil semua siswa secara bergiliran sehingga cara ini pas sekali untuk menemukan apa yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Nah, tapi di sini bukan. Ini karena adalah menciptakan hubungan yang baik. Berarti jawabannya bukan ini. Nah, terus selanjutnya yaitu
yaitu maintain good relationship. Nah, dari sini sudah bisa kita tebak sebenarnya teman-teman ya. Ya ini good relationship, yaitu menciptakan hubungan baik ya, menciptakan hubungan baik antara guru dengan siswa. Lah, ini sudah ketebak jawabannya sebenarnya ya, good relationship. Nah, terus tapi kita bahas juga yang lain karena ada beberapa pendekatan ya. Yang ketiga atau C itu adalah developing a desire for counseling. Jadi maksudnya ini adalah guru itu menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa ya. Jadi suasana diciptakan biar anak itu sadar terhadap mungkin apa yang dia butuhkan atau apa kekurangan dia atau permasalahan dia. Berarti ini jawabannya bukan ini. Oke. Ini juga bukan ya. Oke, jadi cukup jawabannya adalah B, maintain good relationship. Terus yang ke-10, evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator disebut A. Evaluasi selektif, B. Evaluasi internal, C. Evaluasi eksternal, D. Evaluasi program pembelajaran. Apa teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Ya, kita ketahui ini adalah evaluasi dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator. Ini berarti evaluasi ditinjau dari subjeknya. Ya, sebagaimana kita ketahui teman-teman, kalau evaluasi berdasarkan subjek itu ada dua, yaitu evaluasi internal dan eksternal. Ini internal dan eksternal. Di mana kalau internal itu evaluasi itu dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluatornya. Berarti jawabannya apa teman-teman? Ya, jawabannya adalah B. Kalau eksternal itu yang dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator. Misalkan orang tua, masyarakat, atau lembaga evaluator lainnya. Berarti jawabannya apa teman-teman? Ini bukan ini ya, bukan ini. Jawabannya adalah evaluasi internal. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Nomor 11. Setiap individu tidak sama. Perbedaan ini menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar di kalangan peserta didik, sehingga memunculkan perbedaan kemampuan peserta didik dalam memahami materi pembelajaran di kelas yang sering disebut dengan kesulitan belajar. Ada banyak faktor penyebab kesulitan belajar. Salah satunya, ya, penyebab kesulitan belajar adalah intelijensi yang rendah dan terbatas. Penyebab kesulitan belajar tersebut digolongkan ke dalam faktor A. Intelektual, B. Kondisi fisik dan kesehatan, C. Sosial, D. Keluarga. Ya teman-teman, ya dari sini kita udah bisa menebak lah ya. Di sini ada kata keywordnya, ada intelijensi. Intelijensi ya jelas, jawabannya adalah intelektual. Tapi kita bahas yang lain juga ya. Kalau masalah gangguan, kesulitan belajar ditinjau dari kondisi fisik dan kesehatan, itu seperti kelainan ya, seperti kurang gizi ya, atau kerusakan fungsi otak atau penyakit dan yang lainnya gitu. Terus kalau faktor sosial itu seperti pergaulan dalam lingkungan sosialnya. Kalau keluarga ya sudah kita ketahui lah tentang kondisi keluarganya. Berarti ini masalah intelijensi itu gangguan atau kesulitan intelektual penyebabnya ini ya. Ini penyebab kesulitan belajarnya. Kita lanjut nomor 12. Dalam perkembangannya, penyusunan RPP abad 21 harus mengintegrasikan beberapa hal, yaitu A. PPK, literasi keterampilan 4C dan HUTS, B. Fokus logis jelas beralasan, C. HUTS, MOTS, LOTS, D. Kompetensi dan keterampilan. Apa teman-teman? Ya, dari sini kita sudah familiar juga ini ya, ini familiar, yaitu apa? Kalau dalam hal RPP abad 21 jelas sekali yaitu yang A ya, PPK, literasi keterampilan 4C, HUTS, di mana kalau PPK itu adalah mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter ya, penguatan pendidikan karakter. Kalau literasi jelas kemampuan anak dalam hal membaca literasi di sekitarnya. Terus mengintegrasikan keterampilan 4C yaitu 4C ya, kreatif, critical thinking, communicative, dan kolaboratif ya. Terus yang keempat adalah mengintegrasikan HOTS, high order thinking skill ya, high order thinking skill. Nah itu. Oke, kita lanjut nomor 13. Permasalahan sosial emosional dalam belajar yang dialami peserta didik sangat beragam.
Salah satunya adalah peserta didik cenderung pendiam, pasif, dan mudah tersinggung. Mereka tidak berani bertanya atau menjawab karena merasa tidak mampu dan cenderung serta suka menyendiri. Permasalahan yang dialami peserta didik disebut A. Hyperactive, B. Distractibility child, C. Poor self-concept, D. Impulsive. Apa teman-teman? Silahkan dijawab dulu. Ya, sekarang kita bahas ya. Ya, kita bahas yang pertama. Hiperaktif, ya kita sering mendengarlah kata hiperaktif, yaitu siswa itu cenderung susah untuk diam. Sangat aktif sekali ya, hiperaktif. Ribut terus gitu ya. Berarti bukan ini, karena ini tidak mampu ya, cenderung kurang berani. Kalau hiperaktif malah over berani gitu ya, ya aktif sekali gitu. Nah, terus kalau distractibility child itu anak atau siswa itu seringkali perhatiannya berpindah ya, berpindah ke objek lain. Nah, ini ya namanya anak memang beda-beda. Ya, berarti bukan hiperaktif, terus bukan distractibility child. Nah, terus yang C itu poor self concept. Poor self concept itu anak. Nah, ini teman-teman, poor ya bisa dilihat ya. Poor itu dalam arti yang sangat apa tuh ya, yang paling simpel tuh miskin gitu ya. Self itu diri, konsep berarti miskin konsep diri ya bukan, tapi kekurangnya kepercayaan diri mungkin ya. Nah, kalau dilihat dari definitifnya, yang namanya poor self concept itu anak tuh cenderung pendiam ya, pasif dan mudah tersinggung, dan inilah yang dimaksud oleh soal ini ya. Berarti jawabannya adalah C ya, poor self concept. Terus kalau impulsif itu anak ya, ini impuls ya, impuls artinya tuh kerangsangan ya, artinya dia cepat sekali merespon sesuatu di lingkungannya. Berarti ini juga bukan ini. Kita lanjut nomor 14. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala. Cara mengatasi kesulitan belajar seharusnya berdasarkan gejala yang teramati dan faktor penyebab kesulitan belajar. Jika kesulitan belajar itu timbul karena materi pelajaran bersifat abstrak, sehingga sulit dipahami siswa, upaya yang dilakukan guru antara lain A. Mengatur tempat duduk siswa, B. Melaksanakan program remedial, C. Menggunakan alat peraga dan media pelajaran yang tepat, D. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ya, keywordnya ini mata pelajaran, materinya itu bersifat abstrak. Kira-kira yang mana teman-teman? Apakah guru harus mengotak-atik tempat duduknya? Atau hal yang lain? Silahkan dijawab. Ya teman-teman, kita bahas. Ya, kalau A. Mengatur tempat duduk siswa. Nah, ini terkait kalau anak itu mengalami kesulitan dalam mendengarkan atau melihat dari penjelasan guru, sehingga perlu dirotasi. Misalkan yang paling belakang itu kurang melihat atau kurang mendengar, perlu diajukan paling depan. Berarti bukan ini teman-teman, karena ini terkait tadi materi pelajarannya abstrak. Terus yang B itu melaksanakan program remedial. Nah, kalau program remedial itu ini dianjurkan atau diharuskan kepada anak yang gagal dalam mencapai tujuan pembelajarannya, sehingga perlu diremedi. Berarti bukan ini. Nah, ini nih, menggunakan alat peraga pelajaran dan media belajar yang tepat. Nah, karena ya kita lihat nih ya, ini bersifat abstrak. Nah, kalau abstrak ini biar anak lebih paham, kira-kira bagaimana? Ya, jelas sekali menggunakan alat peraga dan media belajar yang tepat sehingga anak lebih cepat memahami. Berarti jawabannya apa? Ya, jawabannya yaitu C. Terus D kita bahas juga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan ya. Nah, terus teman-teman kita lanjutkan nomor 15. Untuk mendorong dan membuat siswa lebih aktif dan terbuka untuk memberi jawaban sukarela, guru dapat menerapkan A. Brainstorming, B. Concept mapping, C. Questioning, D. Role playing, E. Actually learning. Apa teman-teman?
Ya, ini teman-teman jelas sekali ya. Ini membuat siswa menjadi lebih aktif dan terbuka. Terbuka dan aktif. Nah, ini adalah yaitu penerapan dari brainstorming, teman-teman. Di mana brainstorming itu adalah teknik yang sangat berguna untuk mengembangkan solusi kreatif dalam menghadapi sebuah permasalahan dengan mencurahkan gagasan dari lawan bicaranya, yaitu dalam hal ini adalah peserta didik. Oke teman-teman, sekian ya kita hari ini 15 soal, dan karena ini lumayan panjang karena ada pembahasannya, kita ketemu lagi nanti di pembahasan dan soal selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa agar pembelajaran kita atau usaha kita dalam belajar ini bermanfaat dan berkah, selalu kita melibatkan Allah dengan apa minimal, yaitu dengan membaca bismillah atau dengan berdoa ya. Dan teman-teman jangan lupa agar ini channelnya semakin bermanfaat ya, silahkan diklik tombol subscribe dan share ke yang lainnya. Sekian dari kami, bila ada kesalahan silahkan koreksi di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.